Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Handri Hindranata ya. Kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan ya, perkembangbiakan hewan. Kalau perkembangbiakan tumbuhan kemarin ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Sekarang perkembangbiakan hewan pun juga ada dua ya, generatif dan vegetatif. Kita pelajari di sini. Ya, perkembangbiakan hewan itu ada dua cara. Yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Dan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif ya. Masih ingat kan, perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan hewan secara kawin ya. Kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu perkembangbiakan secara tidak kawin ya. Sama seperti tumbuhan kemarin ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita akan membahas dulu perkembangbiakan secara generatif ya, atau secara kawin. Perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada tiga ya. Yang pertama itu ovipar, yang kedua adalah vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang ovipar dulu ya, ovipar. Ya, silakan diingat-ingat ya, ovipar berasal dari ovum yang artinya telur. Jadi hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi zigot, calon anaknya, lalu berkembang sampai menjadi hewan baru. Kemudian induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Nah, telur itu kemudian akan menetas menjadi hewan baru ya. Jadi hewan akan keluar dari telur tersebut. Beberapa ciri hewan ovipar yaitu tidak menyusui anaknya, tidak punya daun telinga, induk suka mengerami telurnya ya, dan kebanyakan adalah unggas. Nah, untuk induk suka mengerami telurnya ini kecuali bebek ya. Oh iya, ini pembuahan pada hewan ovipar ini ada dua macam, yaitu pembuahan internal dan eksternal. Pembuahan internal terjadi dalam tubuh induk betina, sedangkan eksternal terjadi di luar tubuh induknya. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal adalah ayam, burung, bebek, dan penyu ya. Nah, ini adalah hewan yang pembuahannya terjadi di dalam induk betinanya. Sedangkan contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Nah, ikan dan katak ini pembuahannya terjadi di luar tubuh induknya, jadi terjadi di air kalau ini ya. Kalau kalian sering ke sawah pasti sering melihat telur katak ini. Nah, sekarang yang kedua yaitu vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan secara beranak atau melahirkan ya, melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Jadi diingat-ingat, hewan mamalia adalah hewan yang menyusui ya. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Oh iya nih, lamanya masa kehamilan ini berbeda-beda antara setiap jenis hewan ya. Ciri-ciri umum hewan vivipar adalah menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, dan tubuhnya ditutupi rambut. Contoh hewan vivipar adalah kambing,
sapi, anjing, kucing, kelinci, dan masih banyak lagi ya. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak itu disebut dengan hewan vivipar. Oke, sekarang kita menuju ke yang ketiga, yaitu ovovivipar, bertelur dan beranak. Bertelur dan beranak. Ya, hewan ini memang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induknya, lalu dalam tubuh induknya telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah bakal anaknya berkembang sempurna, artinya induknya sudah siap melahirkan anaknya. Telur akan langsung menetas sehingga saat keluar dari sang induk sudah berbentuk anak hewan baru. Beberapa ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan hewan berdarah dingin. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ovovivipar itu adalah ikan hiu, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular ya, ular boa kalau di sini. Jadi ini adalah perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin ya. Ada 3 tadi, ovipar yaitu bertelur, dan vivipar melahirkan atau beranak, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Oke. Itulah tadi pembahasan kita untuk hari ini. Kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Semoga bermanfaat. Terus belajar. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.